dengan saya, Pendeta Riana Banoet dari Mid Crisis Rote Barat Laut. Bacaan kita dalam perenungan saat ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 22 di bawah perikop kekudusan dan kasih persaudaraan, dan yang menjadi tema perenungan kita adalah hidup sebagai orang yang ditebus. Kita orang Kristen mengetahui kalau kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita sadar betul bahwa karya penebusan Yesus Kristus itu ada bagi kita yang berdosa dan tidak layak ini. Kita dilayakkan, diselamatkan, dan beroleh kehidupan kekal. Lalu sebagai orang-orang yang telah ditebus, apa yang kita lakukan? Apakah penebusan itu mendapat peran penting dalam kehidupan kita? Apakah karya penebusan kemudian menjadi landasan dan dasar dalam kita berpikir, bertutur, dan bersikap di tengah-tengah kepercayaan Tuhan bagi kita dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan banyak hal. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 22 menerangkan pada kita bagaimana seharusnya cara hidup orang-orang yang telah ditebus Tuhan. Yang pertama, kita harus hidup kudus. Lalu dari kehidupan yang kudus itu, ada hal yang kedua, yakni kita hidup menunjukkan kasih persaudaraan. Apa itu hidup kudus? 1 Petrus mendefinisikan hidup kudus sebagai hidup yang waspada, mengontrol diri sendiri, dan berharap kepada Tuhan. Kita sebagai orang Kristen cenderung menggunakan ayat Alkitab dan ajaran kekristenan untuk menilai dan menghakimi orang lain. Padahal utamanya ajaran Kristen itu untuk mengendalikan diri kita sendiri dan untuk kita dapat menata diri kita menjadi lebih baik. Hal itu tentu sulit kita lakukan. Jadi, 1 Petrus menyarankan agar kita menggunakan akal budi kita sebaik-baik mungkin dan meminta tuntunan Tuhan. Sebagai manusia, kita bisa saja keliru melihat godaan sebagai berkat. Kita kira kita bawa uang dan itu menjadi berkat bagi keluarga kita. Padahal kita memperolehnya dengan cara korupsi. Kita kira kita bawa pulang hasil jualan yang memberkati diri dan keluarga kita. Padahal kita dapatkan dengan cara menipu. 1 Petrus mengajak kita untuk menggunakan akal budi kita dengan baik supaya kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Gunakan akal budi kita sambil bersandar dan berharap kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita, melengkapi kita, dan di dalam kekudusan bersama Tuhan itu, kita menjadi orang-orang yang berdampak. Dampaknya adalah kita mengasihi banyak orang, mengasihi sekitar kita, dan membaharui lingkungan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mari belajar hidup kudus di dalam Tuhan. Jangan berpikir hidup kudus itu sesuatu yang terlalu rumit dan harus mengubah dunia. Mulai dari hal-hal sederhana, bersikap jujur, berbagi, dan tidak merugikan orang lain. Kita memang tidak sempurna dan terbatas dalam banyak hal, tetapi Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya melalui penebusannya. Ia mengerti keadaan kita, Ia akan melengkapi kita. Amin.